Oke Baraya, berjumpa deui bersama urang. Sekarang urang akan merangkum sebuah film yang berjudul Shaolin atau dikenal juga dengan The New Shaolin Temple, yang dimana film ini disutradai oleh Benny Chan Muxing dan dibintangi oleh Andy Lau sebagai Houji, Jackie Chan sebagai Wudao, Nicholas Tse sebagai Chaoman, dan seterusnya. Film ini dirilis pada tanggal 25 Januari 2011 di Indonesia. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang saling menjatuhkan demi sebuah kekuasaan atau wilayah yang berada di negeri Cina. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan kedatangan Komandan Hou dan adiknya Luo Jin ke sebuah kuil Shaolin untuk membunuh si Huolong yang kabur dari medan pertempuran. Karena kalau si Huolong tidak terbunuh, maka si Houji ini pun tidak akan bisa tertidur dan akan terus menimbulkan peperangan. Setelah si Houji membunuh si Huolong dan pergi dari kuil Shaolin, mereka pun langsung merayakan keberhasilannya yang sudah menaklukkan si Houlong dan mendapatkan kota Dengfang dari tangan si Houlong. Dan di perayaan ini, si Houji pun tidak lupa membawa Shengnan dan Yangxi selaku anak dan istrinya buat menemui sang kakak dari Yangxi, yaitu Komandan Song. Besoknya, si Houji dan Luoji pun bertemu dengan pasukan asing, yang dimana pasukan asing ini menawarkan bedil yang berkapasitas pelurunya bisa mencapai 1000 peluru. Ya, kayak Rambo gitulah. Tanpa bicara dulu kepada sang kakak, si Luoji pun langsung ingin membeli 80 unit tembakan yang sama seperti itu dan langsung menanyakan berapa harga bedil tersebut. Tentara asing itu pun bilang bahwa mereka tidak akan menerima sepeser pun asalkan Komandan Hou mendukung kereta api mereka menuju ke kota Dengfeng. Sayangnya di sini si Houji tidak membutuhkan lagi senjata karena masih banyak keris-keris yang berhodam di tempat penyimpanan senjata miliknya. Sesaat tentara asing itu mau pergi dari sini menuju kota Songhu, tiba-tiba si Luoji berbicara pada Houji bahwa kita harus membeli senjata tersebut karena kalau sampai Songhu membelinya maka akan berbahaya buat kedepannya. Namun di sini si Houji malah marah kepada si Luoji dan tidak mau menuruti semua perkataan si Luoji buat membeli bedil tersebut, dikarenakan kalau sampai si Houji menyetujui pembuatan kereta api, sama halnya mereka ingin menjajah tanah kita, yang dimana tanah Cina ini miliknya orang Cina. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini si Luoji menemui si Houji dan menceritakan bahwa besok Komandan So mengundang keluarga Houji buat makan malam di sebuah restoran. Setelah mendengar perkataan dari si Luoji, Houji pun malah suudon sama si Sungho bahwa di pertemuannya nanti si Sungho akan meminta kota Dengfeng yang sudah ia taklukkan. Karena mereka memiliki pikiran yang kotor, mereka pun berdua berniat akan membunuh si Sungho di pertemuannya nanti. Terlihat di sini dua biksu Tong yang sedang berlatih, yaitu Jingkong dan Jinghai. Bukan hanya latihan yang mereka lakukan, tetapi mereka pun sedang merencanakan buat pembagian sembako kepada rakyat dengan cara mereka menjadi Avengers bertopeng dan mereka akan melakukan aksinya pada setiap malam hari. Kembali ke Hongji, yang dimana mereka sudah sampai di restoran Zhongyu dan bertemu dengan si Songhu. Mereka pun langsung melakukan pembicaraan sesama komandan. Dan benar, di sini si Songhu ingin mendapatkan kota Dengfeng dari si Houji. Karena si Houji tidak mau menyerahkan kota Dengfeng kepada si Songhu, di sini pun si Houji langsung membunuh si Songhu dengan pistol uji miliknya.
Setelah si Song Hu mati dan pergi ke alam goib, tiba-tiba pasukan si Chao-man datang dan langsung menyerang si Hao Ji bersama keluarganya. Sedikit info, si Chao-man ini masih adik dari si Hao Ji, dan dia memiliki sifat kayak kakaknya, yaitu ingin menguasai semuanya. Ya hawak itulah. Oke, lanjut. Pasukan yang dibawa sama si Hao Ji pun habis dibantai oleh pasukan si Chao-man, sehingga menyebabkan si Sheng Nan dan Yang Qi terpisah dari si Hao Ji. Sedangkan si Hao Ji malah dikejar-kejar oleh preman biksu ditahan dari si Chao-man. Tiba-tiba di sini Hao Ji melihat si Sheng Nan sedang dikejar-kejar oleh pasukannya si Chao-man. Tak tinggal diam karena melihat anaknya sedang kesusahan, dia pun langsung mengejar si Sheng Nan. Namun sayang, ketika dia sudah melihat Sheng Nan, tiba-tiba Sheng Nan malah ketabrak oleh kuda delman dan menyebabkan anaknya itu jatuh pingsan. Melihat anaknya tergeletak, si Hao Ji pun langsung menghajar orang yang telah menabrak Sheng Nan dan langsung membawa Sheng Nan pergi dari tempat ini. Tidak patah semangat, pasukan dari Chao-man pun langsung mengejar lagi si Hao Ji sampai di sebuah jalan gawir. Mereka pun di sini berhadapan di atas delmannya masing-masing, yang menyebabkan kereta delman yang ditunggangi oleh Sheng Nan terpisah dan malah mengarah ke jalan yang buntu. Melihat kuda delman yang ditunggangi oleh anaknya akan menuju jurang, si Hao Ji pun langsung melompat dan menangkap anaknya. Ya, meskipun tadi agak gugulitikan saat menyelamatkan si Sheng Nan, mereka pun masih hidup dan bisa meloloskan diri dari kejaran preman biksu itu. Singkat cerita, pria bertopeng pun membawa si Yang Qi ke kuil Shaolin agar Yang Qi bisa diobati oleh orang-orang Shaolin. Besoknya pun si Hao Ji datang ke kuil Shaolin agar si Sheng Nan bisa mendapatkan pertolongan pertama dan kalau bisa sembuh dari luka yang dialaminya. Di sini pun Yang Qi melihat bahwa anaknya sedang terluka parah. Setelah Zheng Nin melakukan pengobatan pada Sheng Nan dengan pengobatan jatuh dan agak didedetkan bagian dada, di sini pun anaknya Hao Ji sudah meninggal dunia dan otomatis mereka sebagai orang tua merasa nelangsa akan kehilangan anak tersayangnya. Dan di sini si Yang Qi sebagai ibunya malah menyalahkan si Hao Ji bahwa anaknya mati itu karena kesalahan si Hao Ji dahulu. Setelah kematian anaknya, si Hao Ji pun pergi buat melampiaskan kemarahannya karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Dan di perjalanan pun tiba-tiba dia menginjak jebakan babi dan untungnya datang Wu Dao lalu menyelamatkan si Hao Ji dan membawa ke saung miliknya. Setelah beberapa hari dan mendapatkan bacotan dari si Wu Dao, si Hao Ji pun memutuskan buat menjadi biarawan dan belajar di kuil Shaolin. Namun kedatangannya di kuil Shaolin tidak membuat si Jingneng dan Jingkook percaya terhadapnya begitu saja karena atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Namun untungnya abbot dari kuil Shaolin ini mengizinkan si Hao Ji buat tinggal dan belajar di sini dan otomatis mereka bertiga pun menyetujui apa yang dikatakan oleh abbot kepada si Hao Ji tadi. Sekilas tentang abbot di film ini. Abbot ini adalah seorang kakek-kakek yang berada di kuil tersebut. Ya, kayak guru atau apalah itu karena penggemar Saitama ini begitu nurut pada si abbot ini. Oke, lanjut. Di kuil Shaolin ini pun Hao Ji sudah melakukan aktivitas layaknya seorang biksu dan dia pun mulai memperdalam seni bela diri kungfunya. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Hao Ji sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat-lihat rakyatnya yang sedang dikerja paksa oleh mantan prajuritnya dulu. Tidak tega melihat hal tersebut, dia pun langsung menyuruh prajurit itu buat pergi dari tempat ini. Karena prajurit itu mengetahui bahwa si Zhao Ji belum mati, besoknya si Chao-man pun langsung pergi ke kuil Shaolin untuk menangkap si Hao Ji. Dan dengan pasrahnya, si Hao Ji pun langsung pergi dengan si Chao-man. Ketika mereka sudah sampai di keraton, si Hao Ji pun langsung dipertemukan dengan si Yang Qi dan mereka berdua pun dibiarkan buat berbicara sedikit layaknya suami istri.
Tidak lama berbincang-bincang dengan suami, si Yangci pun langsung dikerlek-kerlekeun oleh si Chauman. Sumpah setan eta disaha. Ayaku gitu-gitu. Nah eta. Dan untungnya tim dari fansnya Saitama tidak tinggal diam. Mereka pun langsung menyerang base si Chauman ini dan menyebabkan Houji, Yangci dan tahanan dari keraton ini bisa bebas. Namun sayangnya Jingneng harus terbunuh di sini karena menyelamatkan Jingkuk, Jinghai dan biksu-biksu lainnya. Sanggeus kejadian semalam, si Chauman pun tidak tinggal diam. Besoknya mereka langsung menyerang balik kuil Shaolin dan membunuh semua fans Saitama itu, termasuk abot di kuil ini pun ikut terbunuh. Kini si Chauman pun bertemu dengan si Houji, yang dimana kakak beradik ini akan melakukan perkelahian yang terakhir kalinya. Ketika mereka sedang asik-asik bertarung 1 lawan 1, tiba-tiba si bedul Belanda menembakkan meriam yang menyebabkan si Chauman hampir jatuh ke lantai bawah. Namun di sini si Chauman tidak murah ke bawah karena kasih sayang seorang kakak begitu besar terhadap adiknya, sehingga dia diselamatkan oleh si Houji. Dan tiba-tiba meriam kedua pun datang kembali dan menyebabkan tiang dari kuil tersebut jatuh tepat di atas kepala si Chauman. Dan di sini si Chauman pun diselamatkan lagi oleh si Houji, dan si Houji pun menyelamatkan si Chauman yang kedua kalinya. Singkat cerita, si Chauman pun melihat kakaknya yang sudah tewas akibat menyelamatkannya. Dia pun sangat menyesal atas apa yang dilakukan terhadap kakaknya selama ini. Dan endingnya pun biksu-biksu ini membunuh si bedul Belanda dan pergi dari kuil tersebut. Dan di sini si Jackie Chan memberikan satu pesan yang sangat berharga. Dan film ini pun selesai. Jadi intinya jangan lupa buat klik subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian semua bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Okay, see you next time and goodbye.